Shalom alaihim bismillah Hamasyah. Selamat berjumpa kembali dalam channel GR. Ya, hari ini saya akan membagikan topik tentang pertanyaan dari saudara kita yang di luar daripada kekristenan, yang menyatakan katanya di kekristenan ada ayat yang bisa menikah beda agama. Ya, hari ini pembicaraan kita, sharing kita hari ini ya topiknya tentang seperti ini ya. Saudara, jika saudara merasa juga diberkati dengan channel GR ini, silakan saudara like, komen, dan subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya, sehingga saudara-saudara kita yang lain dapat juga diberkati ya. Baiklah, kita buka dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama, yang mengatakan Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Nah, dari ayat inilah yang mengatakan bahwa di kekristenan ada pernikahan beda agama, yang mengatakan ibu Timotius itu agamanya Yahudi dan bapaknya Yunani, dan dia berbeda agama tetapi bisa bersatu. Ya, apakah benar seperti itu? Mari kita lihat kebenarannya. Ya, apakah ayat memperoleh pernikahan beda agama? Ya, apakah diperbolehkan pernikahan beda agama? Kapan Timotius menjadi murid Paulus? Semenjak Paulus datang ke Derbe dan Listra. Ya, semenjak Paulus datang ke Derbe dan Listra, disitulah Timotius mulai menjadi muridnya Paulus. Di mana Listra itu? Sebelah selatan Turki saat ini. Ya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang pertama, dikatakan di Ikonium pun ke-12 murid itu, Rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajarkan sedemikian rupa sehingga sejumlah orang besar Yahudi yang orang Yunani menjadi percaya. Ya, di sini kita lihat beberapa perjalanan Paulus di dalam penginjilan. Disitulah dia masuk ke daerah sebelah selatan Turki, ke Derbe dan Listra. Disitulah Paulus mulai belajar ya tentang kekristenan. Kalau kita lihat ya di ayat Kisah Para Rasul ini ya, di sana banyak sejumlah orang-orang Yahudi dan orang Yunani ya. Lalu apakah agama orang tuanya Timotius, dan apakah Timotius itu sendiri percayanya pada saat itu? Ingatlah juga bahwa dari kecil, kita lihat dalam 2 Timotius pasal ketiga ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, dikatakan ingatlah juga engkau dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya, keluarga ini dari kecil sudah mengenal kitab suci. Ya, kitab suci apa? Ya, kitab suci apa? Kitab suci yang pasti ialah Taurat. Kenapa? Karena pada saat itu Injil belum dibukukan pada saat itu. Jadi sebenarnya sebenarnya Timotius dan keluarganya sudah mengenal kitab suci, yaitu Taurat. Dan setelah itu dikatakan oleh Paulus bahwa keselamatan ada di dalam Kristus Yesus. Dari situlah Timotius dan ibunya berpindah menjadi kekristenan, kepercayaan kepada Kristen. Tetapi ya, ayahnya masih kepercayaan kepada Yahudi. Ya, mereka diberkati di agama Yahudi. Ya, setelah itu ya, ibu dan Timotius menjadi Kristen. Ya, di sini sebenarnya ya bukan dua agama, tetapi mereka menikah dahulu sesama Yahudi dan setelah itu bertobat. Ya, dan
orang tuanya, bapaknya belum menerima kekristenan ya, dalam proses ya. Tapi kita yakin di sini ya, Timotius yakin bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu, satu orang bertobat sisi rumah akan diselamatkan. Nah, disinilah letaknya. Jadi bukan berbeda agama, tetapi mereka artinya sudah menikah pada dahulu dengan cara Yahudi, ya, bukan berbeda agama. Dan dalam perjalanan, ya, Timotius dan ibunya menerima tentang kekristenan. Ya, itulah yang dapat saya bagikan, bahwa tentang makna ayat tersebut ya, dalam sejarah dan dalam apolitik juga kita melihat bahwa sebenarnya bukan beda agama. Ya, itu saja. Tuhan Yesus memberkati.